latar belakang berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang aku atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singasari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Perkembangan pesat yang dialami oleh Kerajaan Singasari ini setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Ganter tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara yang bergelar Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Ken Arok merebut daerah Tumapel, salah satu wilayah Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung pada 1222. Ken Arok pada mulanya adalah anak buah Tunggul Ametung. Namun, ia membunuh Tunggul Ametung karena jatuh cinta pada istrinya Kendedes. Ken Arok kemudian mengawini Kendedes. Pada saat dikawini Ken Arok, Kendedes telah mempunyai anak bernama Anusapati yang kemudian menjadi Raja Singasari. Raja terakhir Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Anusapati yang merasa diperlakukan berbeda oleh Ken Arok yang menjadi Raja Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi itu mendesak ibunya untuk menceritakan penyebabnya. Kendedes pun memberitahu peristiwa pembunuhan yang dilakukan Ken Arok dan menunjukkan rupa keris yang digunakan ayah angkatnya membunuh ayah kandungnya. Anusapati berhasil menghabisi pembunuh Tunggul Ametung dengan tangan pesuruhnya. Sumpah Empu Gandring yang pertama telah menjadi kenyataan dan akan terus memakan korban. Kemudian Anusapati menjadi raja menggantikan ayah angkat yang telah dibunuhnya. Peristiwa ini terjadi di tahun 1297 Masehi. Setelah kejadian tersebut, keris dari Empu Gandring terus membunuh keturunan Ken Arok baik dari Kendedes maupun selirnya, Ken Umang. Semuanya beralaskan dendam dan hak milik kekuasaan. Ada perbedaan pendapat yang diberikan oleh Kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Di dalam Negara Kertagama, kekuasaan setelah Anusapati jatuh ke tangan Tohjaya di tahun 1249 sampai 1250 Masehi, baru kemudian lanjut ke Wisnuwardana. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari belum dikenal saat Anusapati menjadi raja. Nama tersebut baru dikenal di tahun 1253 Masehi. Perpindahan nama kerajaan tersebut sebenarnya terjadi secara tidak resmi. Raja Wisnuwardana yang menyerahkan tahta Yuwaraja kepada Raja Kertanegara memperbolehkan Kertanegara memindahkan ibu kota kerajaan. Pada awalnya, Kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kutaraja dipindahkan ke Singasari yang sekarang menjadi bagian dari daerah Malang. Orang lebih senang menyebut kerajaan yang sudah berpindah ibu kota tersebut dengan nama Kerajaan Singasari. Hal ini berkaitan juga dengan Raja Kertanegara yang menjadi satu-satunya Raja Singasari yang mendapatkan tampuk kekuasaan tanpa pertumpahan darah dan peperangan. Terlebih lagi, di tangan Kertanegara, Singasari berada di titik puncak kekuasaannya. Kebenaran kekuasaan damai yang didapatkan Kertanegara dibuktikan oleh catatan sejarah di Prasasti Kudadu. Ken Arok yang menjadi pendiri Kerajaan Singasari mendirikan wangsa sendiri bernama Wangsa Rajasa. Wangsa ini menempatkan Kertanegara sebagai Raja Pamungkas Singasari sekaligus raja pertama yang membuat kerajaan di Jawa Timur terlibat hubungan dengan raja luar negeri. Kekuasaannya berada di sepanjang tahun 1268 hingga 1292.
Pada masa Kertanegara, Singasari mengadakan ekspedisi Pamalayu yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Keberhasilan penaklukan ini diabadikan dengan adanya Arca Amogapasa yang menunjukkan hubungan erat antara Kertanegara di Jawa dan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Mereka bekerja sama untuk menolak masuknya kerajaan Mongol di bumi Nusantara. Kerajaan Singasari di masa jayanya berhasil melakukan ekspansi hingga ke Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur sesuai sumber dari Kitab Negara Kertagama. Sebuah prasasti yang masih misterius berangka 1292 membeberkan bahwa ternyata Kertanegara juga berhasil menguasai pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara. Ternyata kejayaan ini didorong oleh keengganan Raja Kertanegara untuk tunduk pada Kaisar Kubilai Khan dari Tiongkok yang haus kekuasaan. Tahun 1280 dan 1281, Kubilai Khan menyuruh Jawa tunduk di bawah Panji dinastinya. Namun Singasari tidak mau. Raja Kertanegara lah yang menggagas perlawanan kepada dinasti Yuan di Cina. Ia mengajak raja-raja di luar Jawa untuk bersatu menolak tunduk pada Kubilai Khan. Ia akhirnya mengadakan hubungan internasional hingga ke Kamboja dan menyediakan wilayah kekuasaannya di Jawa sebagai tempat perlindungan bagi kerajaan yang terserang bangsa Mongol. Bidang politik, ekonomi, budaya Kerajaan Singasari. Yang pertama, bidang politik. Sri Maharaja Sri Kertanegara berhasil memperbesar wilayah kekuasaan Singasari dengan beragam cara. Dalam bidang pemerintahan, ia mengganti beberapa pejabat kerajaan dan memelihara keamanan dengan melakukan perkawinan politik. Kedua cara itu ditempuh untuk menciptakan pemerintahan yang solid, kuat, dan stabil. Untuk memperluas kekuasaannya, Kertanegara menjalankan ekspedisi Pamalayu ke Kerajaan Melayu, Sunda, Bali, dan Padang. Selain itu, ia juga menggalang kerjasama dengan Kerajaan Campa. Ekspansi yang dijalankan Kertanegara ternyata justru mengundang ancaman dari luar. Ketidakmauan Kertanegara untuk tunduk kepada Kubilai Khan menyebabkan Singasari berada di dalam bahaya. Apalagi dari dalam negeri muncul pula ancaman Jayakatwang yang bekerja sama dengan Arya Wiraja. Pada tahun 1292, Kertanegara tewas dalam sebuah peperangan dan didarmakan dalam bentuk Candi Siwa Buddha. Yang kedua, bidang ekonomi. Meskipun tidak banyak sumber yang mengungkap kehidupan perekonomian masyarakat Singasari, tetapi ada dugaan bahwa kehidupannya didukung oleh aktivitas pertanian. Seperti diketahui, Singasari menempati daerah yang subur di sekitar Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Kedua sungai itulah yang menjadi sarana lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Yang ketiga, bidang budaya. Menurut Kitab Pararaton dan Negara Kertagama, kehidupan sosial masyarakat Singasari diliputi suasana yang aman dan damai. Bahkan, kehidupan religius mereka sudah maju sejak zaman Kenarok. Hal ini karena di Kerajaan Singasari berkembang ajaran Tantrayana atau Siwa Buddha dengan kitab suci Tantra. Ajaran ini berkembang sejak periode pemerintahan Wisnuwardana hingga Kertanegara. Bahkan saat Jayakatwang menyerang Singasari, tengah dilakukan upacara Tantrayana bersama Mahamantri bersama para pendeta. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singasari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari, antara lain patung Kendedes sebagai Dewi Prasnaparamita lambang Dewi Kesuburan dan patung Kertanegara sebagai Amogapasa.
Masa keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan besar ini runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspedisi Pamalayun. Kondisi lemah ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kertanegara di Kerajaan Singasari. Jaya Katuang merupakan pemberontak yang berhasil membunuh Raja Kertanegara dan memaksa tahta Singasari jatuh ke tangannya. Kertanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singasari. Selanjutnya, seorang menantu dari Kertanegara bernama Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri ke Madura saat kerusuhan masih meliputi wilayah Singasari. Raden Wijaya diberi perlindungan oleh seorang bupati dari Madura bernama Arya Wiraraja. Dendam yang dimiliki Raden Wijaya akhirnya membawa dia bergabung dengan pasukan Mongol yang disuruh Kubilai Khan menyerang Singasari. Ternyata Kubilai Khan merasa dihina oleh mertuanya. Namun, Raden Wijaya merahasiakan kondisi mertuanya yang telah tewas akibat pemberontakan Jaya Katuang. Dampak Kerajaan Singasari. Yang pertama, kehidupan politik. Kehidupan politik pada masa Kerajaan Singasari dapat kita lihat dari raja-raja yang pernah memimpinnya. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singasari. Yang pertama, Kenarok. Pendiri Kerajaan Singasari ialah Kenarok yang menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Munculnya Kenarok sebagai raja bernama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Kenarok hanya memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227, Kenarok dibunuh oleh seorang Surwana Nusapati, anak tiri Kenarok. Kenarok dimakamkan di Kekenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negeri asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singasari. Akan tetapi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Berantas, dapat diduga bahwa rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Keberadaan Sungai Berantas dapat juga digunakan sebagai sarana lalu lintas perdagangan dari wilayah pedalaman dengan dunia luar. Dengan demikian, perdagangan juga menjadi andalan bagi pengembangan perekonomian Kerajaan Singasari. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan Kerajaan Singasari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan Kerajaan Singasari antara lain patung Kendedes sebagai Dewi Prajnaparamita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amukapasa. Akulturasi Kerajaan Singasari. Yang pertama, seni bangunan, contohnya Candi Singosari. Candi Singosari ada di sebuah desa bernama Desa Candi Renggi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang juga dikenal dengan nama Candi Menara dan Candi Joko, yang mengartikan candi ini merupakan candi tertinggi pada masanya. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada tahun 1300 Masehi sebagai cara untuk menghormati Raja Kertanegara. Yang kedua, Candi Jago. Nama Candi Jago berasal dari kata jajaku yang diambil dari kitab negara Kertagama dan juga Pararaton. Candi ini dibangun saat zaman Kerajaan Singasari abad ke-13. Jajaku yang mengartikan keagungan ini adalah istilah yang dipakai untuk mengatakan sebuah tempat yang suci. Candi Jago ini ada di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini hanya tersisa sebagian saja, dan menurut cerita ini dikarenakan candi
seni rupa. Contohnya, Arca Dwarapala. Arca Dwarapala adalah sebuah patung penjaga gerbang dalam ajaran Siwa dan juga Buddha dengan bentuk manusia terlihat seperti monster. Dwarapala diletakkan pada bagian luar candi, kuil atau bangunan lainnya sebagai pelindung dari tempat suci. Dwarapala digambarkan sebagai sesosok makhluk seram dan jumlah bisa satu, sepasang atau terdiri dari beberapa kelompok. Yang kedua, Prasasti Singasari. Prasasti ini didirikan tahun 1351 Masehi yang ditemukan di Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan untuk saat ini telah disimpan pada Museum Gajah dengan tulisan aksara Jawa. Prasasti ini ditulis sebagai pengingat pembangunan Caitya atau candi pemakaman yang dilakukan Mahapati Gajah Mada. Yang ketiga, Prasasti Wurari. Peninggalan Kerajaan Singasari selanjutnya adalah Prasasti Wurari. Ini merupakan prasasti dengan isi peringatan penobatan Arca Mahaksobaya pada sebuah daerah bernama Wurari, sehingga prasasti ini disebut dengan Prasasti Wurari. Prasasti ditulis dengan bahasa Sanskerta 1211 atau 21 November 1289.